Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, seperti yang beberapa waktu belakangan ramai dibicarakan di media massa, ada bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada komponen pariwisata Bali hampir 1,184 triliun kalau tidak salah ya, dan ini akan diberikan kepada pelaku usaha dan juga pemerintah daerah dengan komposisi 70-30%. Nah, tentu ini dana yang cukup besar di masa pandemi ini untuk membantu sektor pariwisata di industrinya. Tetapi tentu uang yang besar juga mengandung persoalan-persoalan yang lain, misalnya keadilan. Bagaimana cara membagi uang ini, kepada siapa harusnya diberikan. Dan untuk membahas itu, saya Winata di Bali Post Talk kali ini akan mewawancarai Dr. Putu Anom. Beliau adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia untuk daerah Bali, juga mantan dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Kita sapa langsung Pak Dr. Putu Anom. Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu. Menapi kata Pak Anom. Nggih, becik-becik, sehat-sehat aja. Masih pandemi Covid ini, kita belum tuntas, dan masih kita membicarakan tentang pariwisata. Ada hibah dana itu yang cukup besar, di atas 1 sekian triliun Pak Anom. Bagaimana menurut Pak Anom, apakah cukup akan membantu pariwisata Bali untuk pulih, bangkit, atau hanya sekedar untuk mempertahankan sektor pariwisata saja? Gimana pendapat Pak Anom? Ya, hibah itu sebenarnya kan dari dulu kita sudah ketahui, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dulu. Saya masih teringat pada waktu diskusi Merah Putih dulu ya, awal Maret itu. Saya juga sudah menyampaikan bahwa ada hibah nanti dari Kementerian Keuangan 3,3 T untuk 10 daerah destinasi prioritas. Nah, kemudian pada waktu setelah itu Bali nampaknya mengejar itu, Pak Gubernur bersama pengusaha pariwisata kita, bersama asosiasi mengejar dengan membuat proposal itu, kalau tidak salah We Love Bali. Nah itu dan bersyukurlah dari 3,3 T itu Bali mendapatkan hampir 40%, jadi tepatnya sekitar 36,4% ya. Nah, jumlahnya 1,184 triliun. Nah itu setelah kita lihat tabel yang diedarkan di Bali Post itu ya, di bulan hari Jumat, itu per kabupaten nampaknya itu pembagian per kabupaten itu proporsional sesuai dengan pendapatan masing-masing daerah itu dari sektor pariwisata itu. Kelihatannya Badung yang tertinggi. Nah, dan kemudian dari yang dibagikan itu 70% itu untuk usaha pariwisata, dan 30% pemerintah daerah. Dan itu supaya cepat dicairkan, karena ini kan ya menjelang tutup tahun anggaran itu ya. Hibah tetap tanggung jawaban keuangan pemerintah ya. Nah, tentunya ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang muncul. Apakah 70% itu hanya untuk usaha hotel dan restoran begitu ya? Terus terang aja, kalau memungkinkan itu kan nanti sudah ada pos-posnya itu ya. Nanti bisa dilihat nantinya, tentu rasanya Pemda masih menunggu juga pos-pos gimana model itunya ya. Betul. Modelnya. Ya, memang kalau kita ketahui betul bahwa memang usaha yang mayoritas memang hotel dan restoran. Yang bayar pajak banyak itu kan hotel dan restoran, PHR ya. Tetapi jangan lupa, kalau memungkinkan, transparan itu kan harus, dan akuntabel, apalagi situasi yang begini, ekonomi begini ini, semua perhitungan harus cermat. Betul. Dan yang kita pentingkan itu adalah ada rasa keadilan. Karena pariwisata itu kan tidak bicara hotel dan restoran saja ya. Tentu biro perjalanan yang berusaha dengan sekuat tenaga mendatangkan wisatawan biasanya jelas juga kena ya. Ya, memang kalau dari segi kantor mereka kan kecil. Nah, kalau dari segi perawat memang hotel yang banyak itu menghabiskan dana itu untuk maintenance dan gajinya itu. Tapi jangan lupa juga usaha transportasi, sopir-sopirnya kan berapa ribuan itu sopir kita Pak ya, orang-orang kita itu lokal gitu ya. Belum lagi Himpunan Pramwisata Indonesia ribuan itu. Dari HPI. Sama sekali tidak dapat kerjaan itu. Ya, HPI, belum lagi usaha wisata tirta,
sopirnya, pemandunya itu Pak, semua. Jadi Pak Anom pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa supaya dana yang 70% untuk usaha itu di masing-masing kabupaten kota di Bali dari 1,184 triliun itu tidak hanya diberikan kepada hotel dan restoran saja ya Pak Anom, tapi untuk seluruh. Tapi apakah kemudian ini akan bisa direalisasikan kalau misalnya mekanismenya? Kemudian persoalan waktu ini juga yang terbatas. Gimana caranya? Mudah-mudahan kalau saya kan mohon saja itu kan, tapi secara teknis nanti kan itu aturan ditetapkan oleh kementerian. Kementerian teknis yang ini kan Kementerian Pariwisata. Ekonomi kreatif, dananya memang dari Kementerian Keuangan itu kan. Nah, kemudian kalau mayoritas diberikan kepada hotel dan restoran sih masuk akal ya. Tapi kalau 100% untuk itu ya tolong dianu sedikit, bisa tidak di reschedule sedikit pos-posnya biar dapat yang lain ya. Itu kan permohonan kami ya. Karena secara real banyak yang terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Jadi kalau kita bicara pariwisata tidak hanya hotel restoran saja ya, tapi ada juga sektor lain yang jumlah tenaganya juga ribuan yang harus diperhatikan gitu. Kemudian yang 30% untuk Pemda, tentu Pemda pasti mengaturnya karena ini kan dana pariwisata Pak. Yang 30% itu mungkin untuk desa wisata ya, untuk protokol kesehatan, untuk membangkitkan ekonomi rakyat kecil di pedesaan, terutama sekali yang terkait dengan pariwisata untuk persiapan pembenahan infrastruktur apa boleh seperti itu kan sesuai dengan pos anggarannya. Misalnya saja begini ya, kita kan punya misalnya daya tarik di Tabanan Alas Kedaton, di Badung ada Sange, di Ubud ada Mulkipores. Biasanya kalau objek seperti itu, kalau ada wisatawan kan ada yang beli buah pisang dan lain sebagainya untuk dikasih monyetnya atau keranya itu kan. Nah sekarang kalau tidak ada yang berkunjung itu kan harus dikasih makan itu. Nah, jadi yang 30% dari pemerintah itu bisa digunakan untuk bisalah dibantu lah desa Sange, wisata makan hewan-hewan itu. Baik, kalau kita bicara yang 30% mungkin infrastruktur untuk ya membiayai daerah tujuan wisata itu ya, daya tarik wisata. Nah, kita fokus kembali kepada untuk pelaku usaha atau industri. Nah, bagaimana sebaiknya pembagiannya supaya adil ini? Nanti jangan-jangan ada yang hotel dan restoran milik yang dekat dengan kekuasaan diberikan lebih besar, atau misalnya sahabat dari pejabat kemudian diberikan lebih besar usahanya. Gimana caranya supaya ini lebih adil menurut Pak Anom? Apa yang digunakan sebagai patokan untuk memberikan bantuan hibah ini kepada industri pariwisata ini? Ya. Berdasarkan apa gitu? Kalau kedekat itu janganlah ya. Jangan berbuat jangan sampai itu. Gitu. Ini dosa besar ini ya. Konsep keadilan itu misalnya satu, saya beri contoh ya. Satu misalnya industri, bicara hotel dan restoran dulu ya. Yang aktif, misalnya sampai akhir tahun 2019 aktif sudah membayar PHR gitu ya. Itu masuk akal lah ya. Kalau 2020 rasanya banyak yang belum bayar, itu kan tidak ada uang kan. Nah itu aktif dia membayar itu. Nah bisa saja mungkin pembagiannya proporsional sesuai dengan PHR yang disetorkan saja. Nah jangan lupa juga kita harus perhatikan untuk masyarakat lokal yang berbisnis di perhotelan itu lebih banyak memiliki bintang 3 ke bawah Pak, melati, homestay dan ini yang juga membayar PHR. Tolong jangan terlupakan itu, betul-betul itu masyarakat kita yang punya hotel-hotel kecil itu betul-betul jangan sampai pilot lah orang lokal yang punya tuan rumah itu supaya bisa diperhatikan ya, mendapatkan prioritas juga gitu ya. Prioritas juga gitu usaha-usaha lokal, restoran juga begitu Pak ya. Memang kunjungan wisatawan Nusantara selalu ingin diusahakan ya. Tapi pengamatan saya jujur aja menyampaikan tingkat hunian kamar itu masih 1 digit Pak, di bawah 10%. Di bawah 10%. Sehingga ya maklum lah ya. Kita kalau wisatawan Nusantara kan kita lebih banyak mendatangkan dari Jawa yang terdekat, baik dia lewat udara maupun darat.
Tapi di Jawa juga krisis ya, krisis sama dengan kita, dan lebih banyak orang-orang Nusantara itu sebagai pelancong ke daerah-daerah objek wisata yang terdekat di daerahnya. Jakarta puncak gitu aja. Kita juga di Bali ya, kita usaha menggarap di orang lokal Bali dulu ini ya. Makanya ada di hotel-hotel ada diskon untuk siapa yang mau nginap di hotel, kan ada seperti itu tuh. Seperti itu Pak. Jadi itu paling tidak bisa membangkitkan menggerakkan lah. Menggerakkan tapi belum bisa banyak. Tapi kembali ke dana 1,184 triliun itu menurut Pak Anom besar nggak itu? Cukup nggak? Sebenarnya masih jauh dari harapan ya sebenarnya Pak Anom ya. Tapi ya begitulah dana yang ada. Ya gitu. begitulah dana yang disiapkan oleh pemerintah ya. Kalau dibilang cukup, saya kira belum. Sangat belum, jauh ya. Belum ya. Untuk memulihkan terutama sekali akomodasi ya, untuk memulihkan untuk maintenance itu sampai akhir Desember ini tabungan ini habis. Kemudian ya usahakanlah kalau ada bantuan ini supaya tetap bisa memberikan gaji beberapa persen kepada karyawan yang dirumahkan Pak ya. Jangan sampai di stop begitu ya, karena pengusaha tidak punya dana ini. Dan juga tidak hanya itu saja yang industri harapkan kira-kira ya, bisa nanti tahun 2021 itu soft loan untuk relaksasi bantuan dari perbankan dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang untuk bisa membangkitkan itu Pak. Ya, itu yang industri pariwisata. Pasti tidak hanya di tahun 2020 saja, tapi 2021 juga masih butuh bantuan seperti industri pariwisata. Ya, mungkin kalau tidak hibah ya pinjaman perbankan. Dengan bunga ringan dan jangka waktu panjang. Itu yang diinginkan Pak. Ya. Jadi, soalnya sudah modalnya sudah habis ya Pak ya? Ya habis ya. Karena untuk bergerak lagi misalnya kalaupun 2021 sudah usai pandeminya, orang bisa berjalan-jalan kembali, berwisata kembali, untuk menggerakkan ini perlu modal juga ya Pak. Modal, jadi mereka perlu soft loan dari bantuan jangka panjang gitu ya. Ya, itu tahun 2021. Ya. Tapi inti kepada yang hibah ini harus memenuhi prinsip keadilan gitu ya Pak Anom. Prinsip keadilan dan tentu pertanggungjawaban sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah Pak. Ini kan anggaran pemerintah. Ya, tetap harus pertanggungjawabannya benar gitu. Ya, jangan sampai ada temuan gitu kan. Gitu ya. Ada yang bilang kalau bahasa Balingnya mertem metemahan wisil gitu ya. Ribut jadi. Itu berat juga tugas nanti ya, tugas sekda masing-masing daerah itu ya. Kita harus akui itu. Baik, sebagai closing statement Pak Anom, mungkin ada yang mau disampaikan lebih mempertegas lagi Pak Anom dari dana hibah bantuan untuk pariwisata Bali ini. Ya, pertama-tama untuk dana hibah itu pertama kita syukurilah ya Pak Gubernur sudah berjuang keras, sudah bisa mendapatkan hampir 40%, ya 36,4% ya. Kemudian kami mohon juga nanti di masing-masing Pemda Kabupaten dan Kota untuk memprioritaskan sesuai dengan supaya ada rasa keadilan ya, keadilan sama-sama dapat menikmati lah ya, itu walaupun sedikit ya, yang penting dapat ya, tidak hanya hotel dan restoran. Kalau aturan memungkinkan, tolonglah yang lain, pemandu wisata kita dan lain-lain yang banyak sekali ya. Kalau saya bilang yang pemilik kios-kios kecil itu luar biasa lagi, betul-betul masyarakat kita yang terbawah itu sama sekali tidak bisa ini Pak, tidak bisa jualan ini ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Anom atas waktunya. Kita sudah menangkap tadi bagaimana prinsip keadilan itu diutamakan, prioritasnya, skala prioritasnya, proporsionalitasnya gitu ya. Karena ini kan semua terdampak dari pandemi COVID ini. Dana yang sedikit ini memang agak susah juga untuk dibagi, tapi paling tidak jangan sampai kemudian menimbulkan gejolak. Ada yang seharusnya tidak mendapatkan, justru mendapatkan. Ini yang dia akan menjadi persoalan. Mudah-mudahan pemerintah bijak dalam membagi dana hibah ini sehingga di masa pandemi ini kita bisa ya punya semangat bangkit lah, tidak kemudian memperebutkan dana yang sedikit, imun tubuh hilang, kemudian semua stres. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan pesan Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.